Oke, hello everyone. Welcome to analisis lagi seputar AEVO. Dan di sini untuk koin AEVO ini sendiri, saya lihat-lihat di kolom komentar banyak banget nih yang request seputar update untuk analisa koin AEVO ini. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya mau infoin dulu untuk teman-teman semua karena entah kenapa akhir-akhir ini TikTok itu cukup sensitif ya. Dan teman-teman juga tahu pastinya saya tidak pernah mempromosikan hal-hal apapun yang aneh-aneh, yang berbau, yang tidak legal lah intinya di Indonesia. Saya nggak pernah mempromosikan hal-hal tersebut. Dan entah kenapa dari pihak TikToknya di sini cukup banyak warning terkait video-video terkait technical analysis seperti ini. Jadi saya decide atau memutuskan untuk mungkin lebih sering untuk upload analisis seperti ini di kanal atau channel YouTube saya. Yang kalau teman-teman mau coba cek, bisa aja teman-teman klik uh, link tree yang ada di bio akun TikTok saya, dan kemudian kalian nanti akan dibawa ke laman seperti ini atau tampilan seperti ini, yang mana kalian bisa akses YouTube saya di sini. Jadi teman-teman tinggal klik aja, dan nanti teman-teman juga bisa request analisa koin teman-teman yang mungkin teman-teman tertarik, atau kalian mungkin hold koinnya dan penasaran terkait analisanya. Kalian bisa request analisa koinnya di link traktir yang ada di sini. Dan oke, di sini kita akan langsung masuk aja ke pembahasan seputar koin AEVO-nya yang kalian banyak request. Dan di sini mungkin saya akan coba analisa baik dari segi fundamentalnya maupun teknikalnya. So, kita mulai aja. Di sini kalian bisa lihat untuk AEVO ini sangat disayangkan ya, masih berada dalam bearish trend ya, yang mana dari titik tertingginya AEVO ini sudah mengalami penurunan kurang lebih up to 60%-an ya. Dan wajar aja dari kalian yang mungkin baru kenal kripto mungkin, atau masih awal-awal baru cycle pertama, dan kalian buy di sini atau mungkin di sini pas lagi tinggi-tingginya, ketika turun begini kalian panik, itu wajar aja teman-teman. Dan dengan berat hati di sini saya juga bilang bahwa AEVO ini masih ada dalam selling pressure yang cukup masif, dan tentunya ini nggak terlepas ya dari impact karena Bitcoin yang terkoreksi juga kemarin-kemarin sebagai akibat dari adanya konflik di Timur Tengah. Dan seperti yang kalian lihat di sini, AEVO ini mulai mengalami bearish trend ya. Ketika di sini teman-teman kalian bisa lihat, pertama dia rilis, dia membentuk yang namanya higher high. Kemudian di sini dia membentuk yang namanya higher low, masih bullish structure. Dan di sini dia membentuk yang namanya higher high, masih juga bullish structure. Dan sangat disayangkan dia tidak berhasil create yang namanya higher low, melainkan dia turun lebih bawah lagi melewati higher low yang sebelumnya. Sehingga di sini dia sudah masuk ke dalam fase bearish trend, teman-teman. Nah, oke. Di sini juga ketika dia membentuk atau gagal membentuk yang namanya higher low, melainkan turun lebih jauh, di sini dia juga berhasil breakout atau mematahkan trendline yang ada di sini, sehingga penurunannya ini kalian bisa lihat dari sini cukup sangat-sangat signifikan. Ya, kurang lebih 50%-an lebih. Dan itu menandakan ini breakout yang valid ya teman-teman dari trendline, dan mengalami koreksi yang sangat-sangat jauh atau signifikan. Dan sekarang AEVO ini sedang berada di area konsolidasi yang ada di sini. Nah, area konsolidasi ini tentunya adalah area akumulasi yang nantinya akan menentukan langkah atau price action AEVO ke depannya. Dan buat teman-teman juga, di sini saya akan coba ungkapkan untuk beberapa kemungkinan dari AEVO. Jadi yang pertama, dan menurut saya punya posibilitas yang cukup tinggi ya untuk terjadi, adalah untuk konsolidasi ini ada kemungkinan. Jadi tentunya semuanya berbicara probabilitas ya teman-teman, nggak ada yang 100% pasti. Tapi di sini ada kemungkinan untuk AEVO ini mengalami penurunan sedikit lagi ke bagian bawah sini atau demand areanya, yang mana ini adalah support yang sangat-sangat kuat, dan ada potensi untuk AEVO berhasil reject di sini. Dan sekali lagi potensi, dan ini adalah demand areanya, yang mana di sini ini juga harga awal AEVO rilis atau listing. Dan ini juga merupakan psychological support yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena ini pas banget di sekitaran $1 nih teman-teman. Di sini kisaran $1. Dan kalau misalkan AEVO ini memang ternyata benar turun sampai ke level ini, maka seharusnya akan ada rejection terlebih dahulu sebelum nantinya menentukan kembali apakah AEVO ini mampu terrejeksi lagi atau mantul ke atas, atau justru di sini juga tidak ada buyers yang tertarik, sehingga harga AEVO ini akan cenderung lebih koreksi lebih dalam lagi. Nah, tapi teman-teman tentunya akan ada juga perspektif di mana AEVO bullish, yang mana di sini AEVO ini
punya beberapa PR apabila memang IFO ini mau kembali ke tren bullishnya. So, yang pertama, di sini IFO ini harus mengisi fair value gap, area fair value gap yang terbentuk dari daily di sini. Kalian bisa lihat untuk candle yang ini mengandung yang namanya fair value gap. Dan di sini seharusnya IFO ini ada potensi juga untuk mendekati fair value gap yang ada di sini. Dan ini juga kemungkinannya nggak kalah besar dari yang koreksi ke bawah ini. Karena di sini ada fair value gap ya, yang akan potensial untuk dites oleh harga dari IFO ini. Mengingat di sekitar sini ini juga ada daerah support resistance atau resistannya di sini, ada kisaran resistannya di area sini, dan tentunya hal tersebut akan menjadi target IFO yang juga masuk akal apabila IFO nge-fill dulu fair value gap-nya, dan nanti setelah nge-fill barulah harga IFO ini ada potensi kembali untuk melakukan penurunan, itu juga ada potensinya teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kalian tanya, mungkin buat kalian yang udah hold atau mungkin buat kalian deh yang mungkin tertarik untuk membeli atau mungkin hold IFO ini, tentunya sekali lagi bukan saran jual beli teman-teman, dan bukan paksaan juga, tentunya do your own research selalu dan analisa sendiri, karena tentunya kalian yang tahu persis bagaimana keadaan portofolio kalian dan manajemen resiko kalian. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik di sini untuk akumulasi, mungkin IFO ini di zona konsolidasinya, yang mana ini harganya sudah cenderung relatif terkoreksi ya, atau lumayan murah untuk IFO di sini kalau dibandingkan dengan yang lain-lain atau teman-teman lain yang beli di atas di sini di $2, $3. Nah, kalian itu perlu perhatikan juga yang namanya fundamental, teman-teman. Nah, untuk fundamental IFO sendiri, kalian bisa cek di beberapa laman atau di beberapa web gitu, seperti mungkin kalian bisa cek di token terminal di sini. Di sini ada tools juga dari token terminal untuk melakukan cek seperti market cap dan sebagainya. Dan kalian juga bisa cek mungkin di file lama. Nah, di sini di file lama, dan di sini kalian bisa lihat banyak hal nih, seperti market cap juga, dan kemudian derivative volume dan option premium volume, dan di sini kalian bisa lihat yang namanya TVL atau total value lock, dan di sini kalian bisa lihat nih apakah memang mengalami peningkatan dan sebagainya. Kemudian derivative volume apakah mengalami peningkatan, dan so far untuk derivative volume sendiri kalian bisa lihat ya, agak lesu nih untuk IFO teman-teman. Di sini ketika Februari lalu sempat berada di peak-peaknya, kemudian Maret mulai sedikit menurun, tapi masih banyak yang melakukan transaksi, dan ketika di bulan-bulan April ini agak cenderung sangat-sangat relatif rendah. Jadi kalian bisa juga untuk pantau-pantau di tools-tools yang saya kasih ini teman-teman. Nah, karena tadi saya juga udah kasih tahu buat teman-teman untuk target-targetnya, seperti kalau misalkan dia bullish, ada potensi dia untuk isi yang namanya fair value gap-nya. Sementara kalau misalkan memang harganya perlu terkoreksi lebih jauh, maka ada potensi untuk dia tes dulu di demand area-nya. Dan mungkin segitu dulu teman-teman untuk analisis IFO pada video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang punya requestan koin, kalian pasti udah tahu cara requestnya. Dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Dan karena juga saya ada potensi untuk lebih banyak pindah atau buat video analisa seperti ini di channel YouTube, pastikan juga kalian udah subscribe dan cek ke channel YouTube saya aja. Dan thank you teman-teman.